Indonesia dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235006. Di sini saya akan membawakan materi UAS dengan mata kuliah Ekonomi Manajemen. Saya Ibu Nina Sari Kusuma, SIP SEMM. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang struktur pasar. Apa sih pengertian dan jenisnya? Struktur pasar itu menggambarkan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Memahami struktur pasar penting untuk menganalisis bagaimana perusahaan bersaing dan menentukan strategi bisnis. Jadi bisa dibilang struktur pasar ini kita bisa mempunyai gambaran di mana hubungan antara penjual dan pembeli ini menjadi dalam suatu tempat, yaitu pasar. Dengan memahami struktur ini, kita juga penting untuk menganalisa dulu bagaimana perusahaan bersaing dan menentukan strategi bisnis apa sih untuk kedepannya yang bisa kita lakukan supaya dengan adanya persaingan di luar sana, kita bisa lebih unggul dari yang lain sebagainya. Berikut faktor penentu struktur pasar. Yang pertama itu ada jumlah perusahaan, yaitu banyaknya perusahaan yang ada di pasar. Pasti di dalam satu pasar itu memiliki banyak perusahaan dari pemilik penjual-penjual yang ada di pasar tersebut. Dan yang kedua itu jenis barang, sifat barangnya yang diperjualbelikan. Misalkan kita mempunyai sifat barang yang kita jual itu sama dengan yang lainnya, tapi kita harus memiliki kualitas dan keunggulan yang lebih dari produk-produk dari perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga itu kemudahan masuk pasar. Seberapa mudah sih perusahaan baru masuk ke pasar? Jadi kita sebagai pelaku penjual di pasar dengan penjualan yang sudah lama, dan pasti ada beberapa perusahaan yang baru akan masuk ke dalam lingkungan pasar dan menjadi salah satu persaingan kita juga dalam satu pasar tersebut. Kemudian ada pengaruh penjual dan pembeli. Kemampuan penjual dan pembeli untuk memenuhi pasar sangat mempengaruhi pengaruh penjual itu. Jadi kita sebagai penjual itu harus mempunyai daya tarik yang tinggi kepada pembeli. Jadi gimana sih caranya kita sebagai perusahaan itu memiliki strategi khusus untuk menarik para pembeli nih, untuk kita sebagai penjual yang kita mempromosikan barang yang kita miliki itu lebih menarik dari perusahaan-perusahaan lainnya. Tuh, dan kemampuan pembeli pun mempengaruhi pasar, karena feedback yang kita terima dari pembeli tersebut itu sangat mempengaruhi nilai-nilai suatu perusahaan itu sendiri gitu. Jadi respon dari pembeli itu juga sangat sangat penting bagi kita sebagai penjual. Oke, kita masuk ke pasar persaingan sempurna ya. Pasar persaingan sempurna itu banyak sekali persaingan-persaingan yang kita ya, dari perusahaan-perusahaan lainnya tentunya gitu. Dan banyak beberapa faktor juga yang sangat mempengaruhi pasar persaingan tersebut. Satunya itu banyak penjual dan pembeli. Tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi harga. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna itu banyak penjual dan juga pastinya banyak pembeli. Kemudian yang kedua, barang homogen. Barang yang diperjualbelikan itu identik. Kenapa bisa dibilang identik? Jadi setiap para penjual itu memiliki kriteria tersendiri gitu, dan memiliki identitas ya, barang yang diperjualkan itu dengan masing-masing, dengan identiknya masing-masing, ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi di setiap penjual itu memiliki memiliki ininya masing-masing. Apa kita bisa bilang itu seperti
ciri khas dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Sumber daya dapat berpindah dengan mudah. Jadi sumber daya yang kita punya itu bisa sangat berpindah dengan mudah gitu. Yang keempat, kebebasan mengambil keputusan. Jadi penjual dan pembeli itu sangat bebas menentukan tindakan. Jadi, apapun yang kita lakukan sebagai penjual maupun pembeli itu tidak ada yang membatasi dalam persaingan pasar sempurna tersebut. Jadi, kita sebagai penjual dan mereka sebagai pembeli pun itu bebas. Kita melakukan tindakan yang seperti apa itu sangat bebas sekali. Kemudian contoh pasar persaingan sempurna. Ada beberapa banyak contoh di luar sana, eh, barang apa saja sih yang diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna itu. Di sini kita ambil contoh ada 3. Yang pertama itu perusahaan beras. Perusahaan beras kita sudah tahu lah ya, perusahaan tersebut banyak merek yang kita tahu secara tidak langsung. Contohnya seperti Rojo Lele mungkin itu kan sangat terkenal ya, eee, apa namanya, merek yang sudah orang banyak tahu dan pasti banyak persaingan di luar sana yang mereknya belum kita ketahui, cuman bisa jadi kualitas yang mereka punya itu lebih bagus. Jadi terkadang jenis barang dan kualitas barang yang dipunya itu memiliki nilai-nilai masing, nilai-nilai tertentu yang perusahaan lain tuh miliki dan tidak sama dengan nilai yang perusahaan kita miliki. Terus yang kedua ada pasar buah dan sayur. Banyak banget kita temuin mungkin ya. Salah satunya itu pasar buah gitu. Mungkin kita memiliki langganan tersendiri nih di pasar itu, memiliki apa namanya penjual yang sudah berlangganan untuk membeli buah-buahan untuk keperluan eh, mengkonsumsi pribadi atau untuk keperluan acara, kita selalu mengambil dari pedagang yang satu. Karena kita menilai kualitas dari buah tersebut itu sangat baik bagi kita, sangat bagus bagi kita. Jadi, tapi kita juga tidak bisa mengklaim eh, apa namanya pedagang yang lain itu memiliki kualitas yang sangat jelek. Jadi eh, bisa juga kita mencari tahu sebagaimana sih kualitas barang yang penjual lain itu punya gitu. Dan nggak ada salahnya kalau ketika kita mencoba untuk membeli produk yang mereka jual itu dan kita bisa biar kita bisa membandingkan kualitas yang dia punya dengan kualitas yang biasa kita beli itu. Dan kemudian ada pasar minyak wangi. Mungkin banyak ya contohnya pasar minyak wangi yang sering kita lihat itu minyak wangi refill mungkin ya. Jadi kayak ada sebotol, ada yang jual parfum mix dari berbagai rasa gitu dengan ciri khasnya masing-masing dan ada juga dalam bentuk kemasan yang berbeda-beda, ada yang 30 mili dan ada juga yang 100 mili. Dan mungkin di situ juga ada nilai persaingan sempurnanya dari pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya. Walaupun barang yang dia perjualbelikan itu sama dalam wujud minyak wangi, tetapi kualitas yang dipunya itu di salah satu penjual dan penjual lainnya itu memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin di penjual yang satu ini memiliki kualitas botol yang sangat baik, tetapi dari kualitas parfumnya masih ada yang kurang. Kemudian di penjual yang satunya lagi mungkin saja memiliki kualitas minyak wangi yang sangat bagus dan sangat wanginya itu banyak dikagumi oleh orang-orang seperti kita gitu.
Tapi kelemahannya ini mungkin di kemasan yang dia punya. Bisa jadi kemasan yang dia pakai untuk produksi sekarang ini itu kemasan yang bisa dibilang sudah lama dan model lama dan belum 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 upgrade ke model-model yang zaman sekarang yang kita tahu gitu. Mungkin perbedaannya bisa dari situ. Kemudian cara menentukan struktur pasar. Cara menentukan struktur pasar itu kita bisa tahu dari jumlah penjualnya. Banyak penjual itu sama dengan persaingan tinggi, satu penjual sama dengan monopoli. Jadi bisa dibilang banyaknya penjual itu pasti persaingannya itu makin tinggi. Karena yang saya bilang tadi, di setiap perusahaan pasti memiliki kualitas masing-masing yang berbeda dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang berbeda. Kemudian jenis barang. Barang itu penting tanpa pengganti. Contohnya kayak minyak bumi. Jenis barang yang bisa dibilang mungkin tidak bisa digantikan ya, cuman bisa difragmentasikan dengan berbagai bentuk lainnya. Kemudian kita sebagai apa warga pasti banyak pertanyaan-pertanyaan umum yang kita miliki, salah satunya itu ciri pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, barang homogen, informasi sempurna. Mungkin kita masih bertanya-tanya ciri pasar persaingan sempurna yang paling penting itu tuh seperti apa sih gitu. Intinya kalau kita ingin mengetahui jenis pasar persaingan sempurna itu pasti di sana itu banyak penjual dan banyak pembelinya. Tuh, jadi kita nggak usah bingung-bingung, oh kita melihat pasar ini gitu. Sangat banyak ya penjual pembeli, berarti pasar ini nih termasuk pasar persaingan sempurna gitu. Kemudian ada juga apa sih keseimbangan jangka panjangnya gitu. Jangka panjang yang dimiliki itu mungkin bisa dari harga lebih tinggi, dari biaya marginal, bisa juga dari laba normal, kemudian produksi tidak optimal. Jadi keseimbangan jangka panjangnya itu bisa bisa stabil atau bisa menurun dari harga yang lebih tinggi dari biaya marginalnya, kemudian laba normal, mungkin juga produksi yang tidak tidak optimal gitu, yang tidak kukuh gitu. Terus pertanyaan lainnya pun juga kayak konsekuensi dari pasar persaingan sempurna ini tuh apa sih gitu. Mungkin dari pasar ini kita penjual tidak dapat mempengaruhi harga jual. Jadi penjual ini tuh memiliki harga harga jual sekian dan pasti setiap penjual itu menentukan dari harga pasaran yang ada di pasar tersebut gitu. Karena ketika kita memberi harga yang lebih mahal pasti sudah pasti dagangan kita itu tidak tidak laku gitu dari penjual-penjual lainnya. Terus pentingnya apa sih struktur pasar itu? Nah, yang perlu kita ketahui itu kita harus perlu tahu tuh struktur pasar itu seperti apa sih, mempengaruhi hasil pasar, jadi keuntungan, peluang, dan keputusan strategis. Jadi struktur pasar itu sangat penting bagi hasil pasar yang kita produksi gitu, dan keuntungan yang kita dapat juga itu eh, bisa bisa kita peroleh dari kita eh, apa namanya kita bisa menyusun struktur pasar itu tuh harus kita memahami struktur pasar yang ada gitu. Dan kita juga pasti menemukan peluang-peluang lain yang bisa kita coba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi dan lebih gitu. Kemudian ada struktur pasar ideal. Struktur pasar ideal ini bisa dibilang sih kayak persaingan sempurna ya. Ideal karena terjaminnya produksi dan efisiensinya. Dan keuntungannya itu efisiensinya sangat tinggi dan produksinya terjamin.
Kemudian manfaatnya itu konsumen mendapat harga terbaik dan tentunya inovasi, harga yang sangat inovasi. Kemudian setelah ada pasar persaingan sempurna, itu juga ada pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih definisinya itu? Pasar persaingan tidak sempurna ini adalah bentuk pasar yang mencerminkan kondisi di mana hanya ada penjual tunggal dan beberapa saja. Jadi, eh, misalkan di dalam pasar tersebut itu hanya memiliki satu penjual, tetapi dikelilingi oleh pembeli yang sangat banyak gitu. Jadi bisa dibilang ya, eh, dia tidak memiliki saingan yang sangat luas gitu. Jadi bisa dibilang persaingan dia sangat kecil dan ya bisa dibilang juga dia bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar juga. Kemudian ciri khasnya itu apa sih dari pasar persaingan tidak sempurna itu? Pasar ini juga ditandai dengan selisih penjual dan pembelinya yang sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga. Jadi, definisi si penjual dan si pembelinya ini sangat banyak dan barang yang dijual itu pun tidak banyak variasinya. Jadi, hanya produk yang sama atau yang serupa itu bisa menarik memikat banyak pembeli gitu dengan satu penjual. Nah, di sini kita masuk ke ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna ya. Udah pasti yang pertama itu jumlah penjual itu sedikit ya dibandingkan pembelinya karena hanya diisi oleh satu penjual saja. Kemudian penjual berhak menentukan harga. Harga pokok ditentukan langsung oleh penjual tersebut, berbeda dengan pasar persaingan. Jadi di pasar persaingan tidak sempurna ini harga barang yang dijual itu sudah ada hak paten, sudah ada kepastian yang sangat tidak bisa diubah lagi seperti pasar persaingan sempurna. Mungkin pasar persaingan sempurna ada kegiatan tawar-menawar untuk merubah harga tersebut. Terus yang ketiga ada penjual baru sulit bersaing. Produsen atau penjual baru akan kesulitan bersaing dengan penjual yang sudah lama ada di pasar. Kemudian 4, tidak ada produk pengganti ya. Yang dijual itu ya khusus dan sulit untuk ditemukan lagi. Kemudian ada jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada empat jenis. Yang pertama ada monopoli. Monopoli hanya satu produsen atau penjual yang mendapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen. Yang kedua ada pasar oligopoli. Oligopoli ini ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dan banyak pembeli yang hadir. Kemudian ada pasar monopolistik, jumlah produsen dan produksi barang yang sama, tetapi setiap barang memiliki perbedaan dan ciri khasnya tersendiri. Kemudian ada pasar monopoli, banyak penjual tetapi jumlah pembelinya hanya satu. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihan itu satu, kualitasnya unggul, produk yang dijual biasanya tidak ada penggantinya sehingga memiliki kualitas terbaik. Yang kedua, keuntungan lebih besar, pelaku monopoli pasar memperoleh lebih banyak keuntungan. Dan yang ketiga, inovasi produk, hak paten yang diberikan kepada produsen mendukung mereka untuk melakukan inovasi terhadap. Dan keempat, perkembangan yang sangat cepat, contohnya monopoli pasar yang mendorong produsen untuk lebih secara lebih global dan dibandingkan pasar lainnya. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna yaitu satu, permainan harga pasar. Kemungkinan ada permainan harga yang merugikan konsumen. Yang kedua, tidak ada alternatif. Artinya itu tidak ada pilihan lain dan harus menerima produk yang ditawarkan. Yang ketiga, diskriminasi harga. Diskriminasi harga, penjual bisa menciptakan diskriminasi harga karena hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dan keempat, eksploitasi konsumen. Ada contoh pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar saham.
Harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pemodal yang membeli saham dalam jumlah besar. Kemudian akses informasi, orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang lebih cepat dari investor lain membuat pasar saham termasuk ke dalam fase persaingan tidak sempurna. Nah, di sini ada salah satu pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Satu penjual tunggal menguasai pasar dan melayani semua konsumen. Yang kedua, produknya unik, tidak ada substitusi langsung. Ketiga, kendali penuh atas harga. Penjual dapat menentukan harga sendiri. Dan keempat, hambatan masuk tinggi. Sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian ada pasar oligopoli. Oligopoli ini bisa dibilang ada tiga faktor juga sih yang mempengaruhi ciri khas dari pasar oligopoli ini. Yang pertama, ada beberapa penjual dominan yang menguasai mayoritas pasar. Yang kedua, produk homogen atau berbeda. Produk bisa identik atau memiliki sedikit perbedaan. Yang ketiga, persaingan kuat atau lemah, tergantung pada tindakan pesaingnya. Kesimpulannya yaitu memahami struktur pasar penting untuk menganalisis pasar dan bisnis. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda, memengaruhi strategi perusahaan dan perilaku konsumen. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.